masih dibayang-bayang dia mencoba melewati satu pemain. Sebuah covering yang cantik tadi menutup ruang bergerakan, tetapi masih terjadi sebuah skelumit. Mencoba lagi babak ini, ruang kosong, tembak langsung. Sayang sekali masih berada di atas Mister Gawang dari Markiver FC. Punggung 7 masih mencari kawan, dia pendek saja kepada nomor 7. Nomor 7 masih utak-atik sedikit, melebar ke sayap kanannya. Cukup bebas di sana saudara-saudara. Apakah langsung di cross? Ya, depan gawang sendirian. Sebuah heading langsung dan masuk saudara-saudara. Oh tidak, ternyata belum melewatin garis gawang. Belum ada teknologi garis gawang. Jadi Ravanelli masih pendek, umpan lambung ke tengah, langsung jantung pertahanan. Babak ini sebuah counter attack yang cepat, sebuah terobosan. Masih nomor 87 sendirian, dia mencari ruang tembak. Shooting langsung. Wah, membentur Mister Gawang saudara-saudara. Sayang sekali. Sebuah peluang emas berkarat didapatkan tadi oleh Yellow Ranger. Kali ini serangan berbalik dari Markiver. Lanjutkan. Masih bermain-main ini dari FEUI Jakarta. Jadi membuat kesalahan tadi. Ada ruang tembak nomor 8 langsung ke depan gawang. Di tip saja save yang berulang kali dari kiper FEUI tadi. Ya, Lian kontrolnya jelek tapi masih bisa dikuasai oleh kawannya. Kali nomor 14 menyisir sisi kiri pertahanan, langsung ke tengah, cutback Lian lagi membentur nomor 7 center back dari FEUI tadi, sehingga menghasilkan sepak pojok yang entah sudah berapa kalinya ini. Tidak ada nomornya, masih melakukan kerjasama segitiga di lini tengah dari Markiver. Kali ini sayap kanan 87 melakukan terobosan yang bagus sekali. Apakah terkejar? Lebih mendekat kepada kiper dari Markiver FC sehingga masih bisa diantisipasi. Kali ini saya bawah sangat mendominasi sekali kali ini Markiver. Sementara ini 3 lawan 4. Sebuah umpan terobosan membelah bumi, apakah bisa terkejar? Masih bisa terkejar. Akan melakukan crossing jauh. Oke, 14 yang dituju, heading saja tidak kena, malah melakukan pelanggaran karena tangannya tadi sedikit mendorong bapak-bapak yang jadi bek kanan dari Yellow River. Kali ini Yellow River melakukan counter attack cepat sekali, 2 lawan 2. Terobosan langsung, sayang sekali. Gampang mencari teman dia. Tengah kepada strikernya. Striker yang ternyata hanya menjadi pemantul, memberikan umpan terobosan kepada sayap kanan. Masuk ke kotak penalti. Cukup leluasa dia memberikan umpan. Dia strikernya tenang sekali. Apakah terjadi sebuah gol? Sayang sekali tidak segera dieksekusi. Masih dikuasai. Shooting masih lemah. Mungkin karena kakinya belum lemas, masih kaku sekali, mudah direbut. Kali ini bapak ini sendirian kepada nomor 87 yang dari tadi leluasa posisinya. Apakah akan dieksekusi langsung? Cukup kencang tapi masih melebar. Cukup baik usaha yang dilakukan dari teman-teman FEUI. Pelan-pelan FEUI melakukan serangan gak terduga saudara-saudara, sebuah terobosan yang manis. 101. Sebuah deflected yang justru hampir terjadi gol saudara-saudara. Untung saja masih meleset sekitar 4-50 cm dari tiang gawang Markiver tadi. Serangan berbalik kembali dilakukan oleh Markiver. Pendek saja, mereka masih belum menaikkan tempo permainan, masih yang sedang-sedang saja ini. Pelan-pelan mencoba melakukan sprint karena tidak ada yang mengejar. Menusuk masuk kotak penalti nomor 14, mencari kawan, pendek saja kepada nomor 7. 9 ternyata, maaf. Tapi masih jauh melambung. Sesekali lewat tengah, kembali nomor 8 mencoba melewati 1-2 pemain, masih
nomor punggung 8 mencari kawan, dia melewati 1-2 men kerjasama dengan Lian apakah akan mengeksekusi, membentur backnya dan sebuah tendangan yang tidak sempurna tapi masih bisa dikejar oleh rekannya. Masih mencari teman, crossing kembali, cukup lowong dan tidak mau dimasukkan. 2 kali peluang emas dibuang begitu saja saudara-saudara. Cuma Asten alias asal tendang saja. Nomor 23 kembali, nomor 23 membuka ruang, umpan terobosan cakep sekali pada cutback. Lemah saja eksekusi dari Legiun Asing Rojo ini. Center back ini maju ke depan, bekerja sama dengan Dan terobosan kepada nomor punggung 8. Nomor punggung 8 melindungi bola, cutback lagi kepada Dan. 1-2 dengan nomor 10 Pak Dukuh melewati 1 pemain. Pak Dukuh mencoba melewati 2 pemain, lewat saudara-saudara, mencoba mencari ruang tembak, dibawa kembali, menggocek kembali, terlalu lama sehingga momentumnya hilang. Danto kontrol lumayan baik, masih dia mencoba mengotak-atik mencari kawan, masih diam saja mencari kawan, memberi instruksi untuk mendekat, cukup pendek saja pada nomor 9, langsung ke arah gawang. Tendangan spekulasi tadi melambung ternyata untuk Valencia. Kali ini serangan berbalik, nomor punggung 9 dibayang-bayangi 1 pemain, umpan ke depan nomor punggung 8, sebuah tendangan setengah volley yang cukup bagus tadi tapi akurasinya kurang kembali sehingga cuma melebar. Berebut bola, umpan ke tengah pada nomor punggung 8, kembali sebuah finishing yang tidak sempurna, tidak akurat, pada bisa dibilang chance-nya 90. Kali ini Anto Valencia melakukan overlap, dia mencoba melakukan umpan, apakah terjebak offset? Tidak, karena yang diubah nomor 9 sendirian, dia 1 lawan 1, membidik, terlalu lama, menyia-nyiakan kesempatan tadi Pak Dukuh di depan gawang. Entah apa yang terjadi dengan Pak Dukuh, pendek saja ke depan gawang. Ada nomor punggung 9 otak-atik pada nomor 23, eksekusi langsung mengarah ke pojok tapi masih di atas oleh center back dari Markiver. Tenang saja Markiver FC ini, tapi keserobot saudara-saudara. Peluang kembali terbuka, gol kembali, terlalu lama menggoreng bola ini Mas Bule nomor 9. Mungkin dia mikirnya di Eropa sana, mulai menaikkan intensitas pertandingan, crossing ke arah tiang jauh, Pak Dukuh yang dituju tapi lebih mengarah ke penjaga gawang Markiver. Sudah dilakukan jauh ke depan, memilih mengalihkan ke sisi yang lain. Anto Valencia tidak bisa mengcover, untung saja tendangan cukup keras tadi, masih bisa jauh, tidak bisa, masih sama-sama disiplin pertahanan kedua tim ini. Pak Dukuh sendirian, dia melakukan penetrasi, mencoba masuk, melakukan eksekusi tendangan langsung, mudah dipatahkan oleh kiper karena posisinya sudah nomor punggung 12. Mas Bule ini malah mau mengumpani nomor 4, tidak bisa melakukan eksekusi sempurna, dan gol yang tipe-tipe dari Pippo Inzaghi tadi, gol-gol yang pelan tapi pasti, walaupun kayaknya tadi nggak sengaja, bermain pendek-pendek saja. Dancer kontrolnya terlalu panjang tapi bisa melewati 1 pemain. Ya, kerjasama yang apik nomor punggung Robert tadi, nomor punggung 8 yang mencetak gol dengan Pak Dukuh kepada Dancer pendek saja pada Robert, umpan terobosan kepada nomor punggung 9, lebih sigap kiper dari maju ke depan, crossing datar kepada nomor punggung 3, shooting langsung, flashing tiang jauh yang dituju, sayang sekali masih melebar 50 cm, nggak sampai deh, paling 5 cm. 2 lawan 2, terlalu lama tapi bisa pas. Eksekusinya kurang tajam, kurang keras sehingga mudah saja dijinakkan tadi bolanya oleh
dari nomor punggung 4 Pak Dukuh kepada Robert sang pencetak gol ini mencoba melakukan cutback, sebuah umpan yang manja tadi, harusnya 99 gol. Kembali save krusial oleh kiper dari umpan ke tengah, maksudnya kepada nomor punggung 3 mendapatkan bola, eksekusi langsung menggetarkan jala, tapi sebelah kanan dari kiper. Lolos dia, cutback ke Mbak Uhti, tidak terjangkau tapi masih terjadi kemelut di sana. Mbak Uhti, umpan terobosan kepada Mas. Offset saudara-saudara. Mungkin memberikan terobosan kepada Mas nomor lolos saudara-saudara. Memberikan cutback kepada Uhti, eksekusi langsung, maksudnya mengincar tiang dekat tapi terlalu melebar, hanya menghasilkan yang sebenarnya pas tapi kontrol yang kurang sempurna dari bapak nomor 17 sehingga bola kembali dikuasai oleh markiper Mas. Wow, skill yang cukup bagus melewati dan eksekusinya lemah karena sudah kecapean juggling bola. Sapuan yang melambung tapi kembali dikuasai oleh pemain markiper. Terobosan langsung kepada Mas Pinky dengan sepatu pinkinya mencoba melewati kiper kah? Sebuah chip yang sangat manis tadi mampu melewati hadangan dari penjaga gawang FEUI sehingga merubah skor menjadi 1-0 untuk markiper C atau markiper PSM Ujung Pandang. Sebuah selebrasi unik dilakukan sambil berfoto-foto ria. Umpan kepada Mbak Uhti yang lolos tadi, terobosan tidak offset karena masih sejajar. Kali ini lolos sendirian, tidak ada yang mengejar kawan ataupun lawan, dia bingung. Langsung saja masih scrummage dan safety dari kiper. Masih terjadi kemulut saudara-saudara. Nomor shooting lagi membentur Mister, peluang lagi membentur kepala Mbak. Ayo Mbak, belum aman saudara-saudara dari markiper ini. Masih belum aman, masih terjadi scrummage. Pada saling melihat dan menunggu. Seperti menunggu apakah durian akan jatuh sepertinya. Menunggu temannya, sampai saja dia memainkan bola. Gak terburu-buru, 4 lawan 2. Coba tiang jauh, pas yang dituju. Kontrolnya kurang sempurna tapi masih bisa dikejar. Masih saling mencari kawan. Eksekusi langsung ke niatnya ke tiang jauh. Bawah menyasar pojok bawah gawang dari FEUI tapi melebar, memotong umpan yang cukup ciamik tadi. Kali situasi berbalik, markiper 1 pemain FEUI ada 4 saudara-saudara. Apakah terjadi gol? Iya, kontrolnya kurang sempurna tapi masih mencoba melakukan shooting yang mungkin lemah sekali. Bisa dipahami karena perjalanan di Stadion Mandala. Ya, kembali ke tengah lapangan. Mas berkacamata memberikan umpan terobosan cukup akurat kepada Mas Pinky yang tadi mencetak gol. Mas Pinky cukup tenang mencoba melewati 1-2 pemain, tidak egois maksudnya pada Mas berhijab, tapi dapatnya Mbak berhijab. Masih terjadi scrummage, umpan lambung lagi. Terjadi offset dan malah di shooting. Harusnya di kartu itu set Masnya berhijab itu. Dua pemain di sebelah kanan tapi malah pas kepada pemain markiper. Lagi-lagi sebuah maksud yang tidak jelas apakah akan mengeksekusi. Mas berhijab sambil berduel antara dua pemain ini. Lolos dia mencoba melewati bekerjasama dengan Mbak berhijab. 1-2. Apakah ancang-ancang kita tunggu keluar atau pas? Ternyata pas saudara-saudara. Akankah gol? Lagi-lagi eksekusi yang lemah. Hanya 8 sendirian dia masuk kotak penalti lawan, mencoba melewati satu pemain. Sebuah cutback tapi ternyata tawannya, rekannya tidak paham, sudah pasrah mungkin mau digolin sendiri. Bersabar dibalik kembali Pak Rossoneri.
Ke tengah dia kepada Mas-Mas yang berlari kencang, dia akhirnya eksekusi saja. Karena mungkin dia kalau bawa terus umpan temennya pada diam. Jadi Makassar umpan kepada Mbak Ukti tapi dipotong oleh nomor punggung 17, tapi kembali direbut oleh Mas-Mas Berijab. Terobosan pada Mas Pinky, sepatu Pinky apakah cetak gol kedua? Sayang sekali, masih lemah. Dan kiper juga tidak mau kebobolan dua kalinya. Cukup sigap tadi memotong bola Markiver. Sapu saja, maksudnya melebar, tidak offset, masih dalam satu garis pertahanan. Mas-Mas Berijab kali ini disupport oleh Mbak-Mbak Berijab. Apakah diumpan? Ternyata tidak, dilewati saja. Masih terlalu lama, cukup egois tadi sehingga terbuang percuma. Kiper timnas terbaca. Lagi-lagi nomor 9 akan melakukan eksekusi langsung, bagus sekali akurasinya, cuma belum tepat, masih tipis saja di pojok atas gawang dari Mas kiper timnas PSSI ini. Belum merubah kedudukan, masih 0-0. Sendirian, dia mencari kawan, umpan terobosan kepada nomor punggung 9, dibayang-bayangi oleh Anto Valencia, pemain paling kawakan dari Rojo ini. Apakah digocek? Mudah dilewati, eksekusi langsung, bagus sekali. Mungkin kalau gol tadi jadi gol terbaik sore hari ini, cuma sayang belum beruntung. Mister gawang menyelamatkan gawang Rojo. Anto Valencia, Markiper gantian menyerang. Jual beli serangan kali ini, sebuah umpan yang sangat bagus membelah lautan. Oh, apakah Anto bisa menyelamatkan? Tidak, ternyata saudara-saudara, bola hanya dibiarkan saja bergulir. Pelan sekali masuknya, sangat mudah sekali tadi pemain nomor punggung 8 membobol gawang Rojo Kalsel. Serangan yang bertubi-tubi dari Markiver menguasai jalannya pertandingan. Mbak kepada nomor punggung 8. Nomor punggung 8 kerjasama dengan sayap nomor 14. Eksekusi melihat kiper maju. Maksudnya baik, tapi kenyataannya tidak. Kita panggil saja Maria. Maria utak-atik dengan Robert. Nomor 23, bagus sekali tendangan kaki kirinya tadi membentur tiang gawang. Kembali ke tengah lapangan, terjadi handsball saudara-saudara. Kesempatan untuk menyamakan. Sesepuh dari Rojo Calcio. Kita menantikan apakah akan gol. Sudah dilakukan. Ternyata cukup dingin, mudah saja tadi kiper tidak bereaksi. Skor kembali imbang 1-1. 14 menyisir kiri lapangan, kembali umpan yang sangat manja, tidak di heading tapi mah dilewatkan, tapi masih berpeluang mencetak gol. Shooting jarak jauh tapi bola tidak mau masuk ke gawang. Hanya nomor 23 kembali mencoba melewati satu pemain, tapi sebuah finishing sambil menjatuhkan diri dari kiper FC ini. Dia sekarang membawa sendiri, berhadapan-hadapan. Anto mencoba mencerobot dengan nomor 14, belum keluar lapangan. Apakah ke Rifat tidak tega, dan sebuah save yang krusial tadi dari kiper Rojo membuang bola dari kiper FC. Defendernya juga salah umpan. Bola kali ini dikuasai oleh Rojo. Rojo kerjasama dia di tengah nomor 11. Nomor 11 akan mengkonsumsi langsung. Kokang dia masih lemah dan masih mengarah ke penjaga gawang sehingga mudah daripada Mbak Ukti. Ukti Berijab ini pelan-pelan memberikan umpan terobosan manis sekali kepada sayap kanannya, di flashing saja dan masuk ke pojok kanan penjaga gawang FEUI. Bersarang bola pelan saja, datar saja, tidak perlu keras tapi jauh dari jangkauan penjaga gawang. Dasar biar kayak Mark Klok. Mbak Ukti, sangat akurat sekali dan akhirnya terjadi rebound.
gol di sana. Sebuah scrummage akibat tadi sebuah kerjasama, malah justru kali ini serangan berbalik. Mas Berijab semangat sekali mencari gol kedua. Saat kali ini umpannya sangat manis kepada Robert coba passing saja, tapi kontrol yang cukup baik, shooting eksekusi sangat baik, kontrol dan keputusannya mengeksekusi, cuma kurang beruntung, bola tidak mau mengarungi sambil mencari posisi yang tepat untuk melakukan counter attack dan akhirnya lolos dari jebakan offside. Mas Berijab apa akan egoiskah dia? Masih lama dia terlebar dan akhirnya Robert David Ganiago mengotak-atik dan mau saling bermain umpan sampai enggak gol dan bolanya jauh meninggalkan. Kali ini Rifat melebar kepada sayap kirinya melakukan gerakan ke dalam, kerjasama 1-2, bagus sekali. Masih terlalu lama memberikan umpan pada Rifat, tapi lebih sudah dipres oleh Erwan, tidak ada ruang tembak. Tapi ini sebuah skema yang sangat bagus sekali saudara-saudara. Kerjasama 1, 2, 3, 4 pemain timnas Jepang berhasil menyamakan kedudukan.